Bisa sholat duha itu rezeki, bisa berzikir itu rezeki, dan bisa bersedekah itu rezeki. Kan pada saya ungkapkan di sini. Fakir miskin yang kita berikan bantuan karena dia tidak mempunyai sesuatu, kita kasihan kepadanya, akhirnya kita berikan dia uang. Siapa di sini yang tertolong? Secara kasat mata yang tertolong fakir miskin yang kita berikan uang. Tapi Bapak Ibu, sesungguhnya kita yang memberi juga sedang menolong diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan taklim pengajian setiap malam. Ini juga bagian daripada rezeki. Dan setiap ngaji ada makanannya gitu. Makanannya bertukar-tukar. Itu rezeki. Tapi kalau makanannya tetap Bapak Ibu, itu rezekinya tetap. Tapi kalau makanannya ada lontong, ada ini, itu rezekinya berubah-ubah. Tergantung kita semua di sini gitu. Sepakatannya gitu ya. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian, yang kedua tentunya tidak lupa kita mengucapkan salawat salam atas Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membangun hubungan diri kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saat kita bersalawat, kita menghubungkan diri kita dengan Nabi, bukan hanya menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah itu tidak kita kenal sebagai Rabb Tuhan kita kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenalkan Allah itu kepada kita. Makanya disinilah pentingnya syahadat itu dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat itu tidak sah kalau hanya percaya kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tidak mengikut sertakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mengenal siapa Rabb kita tanpa melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan Islam dan iman kepada kita dalam kehidupan ini. Iman itu bukan ucapan, iman itu harus ada bentuk dengan perbuatan. Kalau gitu mana bukti imannya? Percaya kepada Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, buktikan dengan perbuatan. Hayya ala sholat, ayo kerjakan sholat. Maka orang yang sholat itu orang yang beriman. Orang yang sekarang kadang sholat, kadang tidak, setengah-setengah imannya. Orang yang sholat setahun sekali, imannya iman sabut kelapa itu. Hari raya saja baru sholat, imannya sabut kelapa, imannya hanya di luar-luar saja. Sudah hayya ala sholat, supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesenangan, kesuksesan. Karena semua manusia ini hidup mau sukses, mau bahagia. Kalau gitu hayya ala sholat, hayya al falah, ayo raih kemenangan itu. Semakin banyak kita mengerjakan sholat wajib atau sunat, itu semakin besar peluang untuk memperoleh kesenangan, kesuksesan. Kemudian apa lagi? Hayya ala sholat, hayya al falah, Allahu akbar, Allahu akbar. Akui lagi Allah yang maha besar. Baru terakhir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimat yang terakhir harus kita ucapkan, dan itu sebagai rezeki Bapak Ibu jemaah sekalian. Makanya banyak bentuk-bentuk rezeki itu banyak sekali Bapak Ibu jemaah sekalian. Misalnya ada orang sebelum meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu kan bagian rezeki. Ada orang sebelum meninggal dunia minta, sebelum ditembak mati, dia saya lihat di YouTube itu dia minta sholat 2 rakaat, itu rezekinya terakhir. Dia ingin sholat 2 rakaat. Dan catat lagi nih Bapak Ibu jemaah sekalian, ada orang dia bilang habis uangku karena bersedekah, dia bilang. Sebenarnya waktu dia katakan habis uangku karena bersedekah, dia bisa bersedekah itu rezeki Bapak Ibu. Jangan anggap kita bersedekah itu bisa bersedekah bukan bagian rezeki. Ketika habis uang kita bersedekah, kehabisan uang kita karena bersedekah itu rezeki, titik. Seperti pertemuan beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, bisa sholat duha itu rezeki, bisa berzikir itu rezeki, dan bisa bersedekah itu rezeki. Kan pada saya ungkapkan di sini. Fakir miskin yang kita berikan bantuan karena dia tidak mempunyai sesuatu, kita kasihan kepadanya, akhirnya kita berikan dia uang. Siapa di sini yang tertolong? Secara kasat mata yang tertolong fakir miskin yang kita berikan uang. Tapi Bapak Ibu, sesungguhnya kita yang memberi juga sedang menolong diri kita sendiri. Kita bersedekah, kita menolong diri kita sendiri. Kita bersedekah itu menolong diri sendiri. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, banyak rezeki yang kasat yang kadang-kadang tidak kita akui sebagai rezeki, padahal itu merupakan rezeki Allah yang terbesar diberikannya kepada kita. Kan tidak semua orang mampu bersedekah. Kadang kita memberikan itu ada karena apa? Karena memang kasihan melihat seseorang. Ada memberikan itu kepada seseorang memang bukan karena kasihan, tapi sebuah ungkapan rasa kasih sayang. Dan itu Bapak Ibu sudah lakukan. Kapan yang hari raya itu? Hari raya yang lalu, pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, umumnya di situ. Hari keempat, kelima, hari ke-10 udah agak jarang-jarang itu Pak. Kalau diberikan pun tipis-tipis gitu. THR-nya hanya tinggal 5.000 gitu. Kalau hari pertama Pak besar THR-nya kan Pak.
besar. Bapak berapa THR-nya? 50 semua, paling kecil 50 semua. Hari kedua nurun, hari ketiga makin turun, hari ke-20 nggak ada lagi THR cerita, nggak ada lagi tuh Pak, datang-datang aja lah, kuenya boleh sisa gitu. Cuma kita mengamalkan ayat itu Bapak Ibu, mana buktinya? Ada firman Allah dalam Al-Quran, ada kata Allah, Inna Rabbi Rahimu Wadud. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Daud, Rahim Wadud. Apa itu Rahim? Apa itu Wadud? Sebenarnya antara Rahim dan Wadud itu mempunyai makna yang hampir sama, cuma berbeda Bapak Ibu. Rahim itu artinya memberi karena kasihan. Wadud itu memberi karena kasih sayang. Nah, beda. Ada kasihan, ada kasih sayang gitu ya. Rahim kita memberikan kepada seseorang karena kasihan. Kita lihat ada seorang ayah matanya buta dituntun anaknya berusia SD kelas 3, dibawanya ayahnya jalan keliling kota minta-minta, dituntunnya ayah itu, anak itu perempuan pula cantik wajahnya berjilbab, dia asal ada orang belanja disodorkannya ayah itu, ginikannya ke orang-orang tuh, ayahku bantu-bantu katanya. Kasihan anaknya itu kasihan gitu ya, anaknya itu ya Allah, seusia kau harusnya kau bermain bersama teman-temanmu, ini tidak dia bantu orang tuanya cari nafkah, asal ada orang diginikannya, bu nengok ibu tuh, ayahku katanya, oh ayahku bantu, ini ayahku buta katanya. Oh, bukan karena ayahnya saja kita bantu, karena kasihan nengok anaknya kita cukup, kita cukup 50.000 masukkan balik yang 20. Nah, kadang-kadang gitu kan, kita cukup yang 2.000 itu yang jadinya. Kadang-kadang mau salah gitu Pak, kalau kita cukup yang 50 masukkan balik itu cepatnya. Tapi kok udah tak bisa lagi, tak ada lagi harapan, kasihkan juga. Tapi begitu pergi dia, amat jalan doang kita tuh. Kayak gitu Pak, pengalaman Pak ya. Jalan mak 50.000, tabung pecah tadi aduh kawan. Nah sekalian, rahim itu kita memberikan karena kasih sayang, bukan karena kasihan. Dan itu yang Bapak Ibu lakukan di bulan-bulan Ramadan. Sudah berlalu itu kan, amal-amal kita itu kita bantu. Nah kita kasih dia, kita tengok anaknya koyak-koyak bajunya, kita berikan baju. Kadang-kadang kan memang begitu Pak. Ada orang-orang yang di hari raya itu memang sangat minim sekali dia. Hari pertama, hari kedua baju-baju partai dipakai istrinya, kan gitu ya. Baju partai Pak, baju partai hari pertama Golkar, hari ketiga PDI, hari keempat P3 ya, hari kelima Gerindra gitu. Aduh kasihan kali. Pak kita bagilah Pak, kita sedekah. Itu namanya kita bantu dia. Kata kita sama istri kita, bantulah iyalah Bang, itu banyak tadi pakai kita kasihkan. Namanya rahim, memberi karena kasihan. Dan berikutnya ada rahim wadud. Kata Nabi Daud, Tuhanku itu rahim wadud. Wadud itu juga kasih sayang. Tapi wadud di sini dalam bentuk yang kita selalu baca dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rum pada saat kita menerima kartu undangan pernikahan, dulu selalu dicantumkan ayat itu. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah gitu. Mawaddah wa rahmah, mawaddah membentuk kata mawaddah dari kata waddah. Mawaddah itu adalah kasih sayang juga. Jadi tujuan pernikahan itu untuk menciptakan mawaddah, kasih sayang, kecintaan, kasih sayang. Jadi rahim itu memberi karena kasihan, wadud memberi karena kasih sayang. Mana contohnya yang Bapak Ibu praktekkan sudah di hari raya Idul Fitri yang lalu? Mana contohnya? Itu banyak, dan hampir rata Bapak Ibu yang hadir di sini hari malam ini itu sudah praktekkan. Kadang-kadang ada orang itu dia kaya kita tengok, tapi tetap diberikan uang. Seseorang memberikan uang kepada dia, kenapa dia dikasih? Itu namanya wadud. Misalnya dari bupati ke bawah sekda, ke bawahnya itu tetap kasih tuh Pak. Ya kan? Kadang-kadang kita iri nengoknya gitu. Bupati bagi-bagi, misalnya contoh bupati bagi-bagi apa? Bagi-bagi bingkisan apa parsel itu kepada sekda, kepada asisten. Rupanya butuh kali mereka dengan itu, tidak, tapi namanya sebuah kasih sayang gitu ya. Sekarang manajer berikan kepada asisten kepala dibagi. Sebenarnya bukan butuh, di rumahnya banyak, nggak dibuka-buka. Banyak Pak saya lihat sekarang orang yang sampai hari ini parcel-parcelnya nggak dibuka Pak, hanya ditengoknya aja gitu. Sampai cicak aja salut. Ada cicak loh orang yang parcel tadi buka ya. Kalau di rumah ada tewas itu Pak, kasih Pak Bini. Mami di, udah tewas itu ke rumah saya itu. Kalau di sana aku tengok, ada saya bertamu ke rumah orang kaya Pak, aku tengok 3 parselnya utuh Pak, nggak dibuka, ditengok aja gitu. Cicak emang payah kali betul gitu, nggak ditengok. Ternyata memang THR-nya bukan makanan Pak, gelas-gelas cantik itu pula ya kan. Jadi ya tengok-tengok aja lah.
Kan sekarang trennya parcel gelas-gelas cantik, bukan makanan gitu. Baik Bapak jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetap kita hubungkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan bersalawat salam tadi, maksudnya karena itulah hubungan kita yang akrab, kita bina terus agar Nabi kita mengenal wajah kita, dan beliau akan memberikan syafaat dan bantuan kepada kita di hari kiamat di akhir kemudian kala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya hidup kita ini terlalu singkat gitu. Hidup kita di dunia ini terlalu singkat, betul, sangat singkat sekali. Kenapa singkat? Coba analisanya gini. Coba kalikan Pak, ada orang yang meninggal di tahun 60. Coba. Ada mamanya, ataunya, neneknya meninggal di tahun 60. Tahun 60 meninggal, sekarang tahun berapa? 2025. Udah berapa lama dia dikubur? 60 ke 2025. Coba Pak yang punya kalkulator cepat, yang bisa hitung matematika cepat, berapa tahun dia dikubur? Dia meninggal tahun 60, umurnya meninggal waktu itu di umur 70. Umur dia 70, di tahun 60 dia meninggal dunia. Mulai tahun 60 dia sudah masuk dalam kubur sampai hari ini 2025. Berapa tahun dalam kubur dia? 65. Umurnya berapa? 70. Andai kata kiamat akan terjadi 500 tahun lagi, berapa lama dalam kubur dia? Berarti mana lebih panjang dia, di dunia atau di akhirat, di dalam kubur? Mana lebih panjang? Lebih panjang hidup dalam kubur. Ternyata dunia ini terlalu singkat bagi kita, singkat sekali Pak. Begitu cepatnya perputaran waktu itu. Hari-hari ini kita ini katakan panjang, tidak ada, dunia ini tidak panjang Pak. Makanya kata Nabi, dunia itu hanya seperti engkau bangun dan tidur saja. Bangun dan tidur saja. Maka jangan kesempatan kehidupan dunia ini kau sia-siakan dengan terpedaya dengan kehidupan kemewahan-kemewahan dunia. Kenapa? Karena dunia itu singkat sekali dan hanya sekali dan tak pernah terulang. Waktu kita di dunia hanya 3 saja. Yang lalu, sekarang, akan datang, sudah. Itu aja.